Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya, ahlinya mic bundle. Oke, kita menyambung lagi dari video sebelumnya, teman-teman. Nah, ini sudah ada kit reverb dan ada tune control yang sebelumnya sudah saya gabungkan. Nah, akan tetapi kali ini masih sama menggabungkan reverb dengan tune control ini. Yang berbeda adalah input mic-nya kita langsung di sini di reverb ini. Jadi ini mic langsung ke reverb ini tanpa melalui di tune control ini, dan outputnya kita gabungkan dengan tune control ini tanpa harus mengganggu musiknya dan tanpa harus melewati tune control yang di sini. Caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Seperti di video sebelumnya ini ya. Kita tetap menggunakan resistor yang sebelumnya saya gunakan, yakni 10 kilo dan 10 kilo, dua buah. Ini output reverb dan ini ke output LR. Caranya sama pemasangannya seperti ini ya. Ini ada resistor, kemudian kita hubungkan ke LR seperti di video sebelumnya ya. Jadi langsung saja di sini saya praktekkan seperti ini. Ini ya. Ini dia. Langsung kita gabungkan di sini di outputnya ini. Di outputnya ini saya solderkan L dan R-nya. Ini karena terhubung dengan L dan R di sini, teman-teman. Jadi saya hubungkan yang di sini dan di sini juga saya hubungkan yang di sini. Oh ya, teman-teman, untuk didapatkan supaya bisa digabung seperti ini, teman-teman harus merubah ini. Dua buah resistor ini yang semula jumper ini ya. Ini kita ganti dengan dua buah resistor ini. Nah, caranya bagaimana? Di video-video yang sebelumnya tentang HRS HS2025 ini sudah saya jelaskan secara rinci bagaimana caranya supaya tune control ini bisa digabung outputnya. Oke, kita ganti jumper yang di sini. Kalau bawaannya ini adalah jumper, ini kita ganti dengan resistor 10 kilo. Nah, kembali lagi kita di sini. Setelah ini output ini kita gabung dengan output yang dengan resistor ini, output dari tune control ini, teman-teman ya. Jadi ini terhubung L dan di sini adalah R di resistor ini. Kita gabung dengan resistor yang di sini ujungnya. Kemudian inputnya ini dari reverbnya, dari reverb sini. Nah, karena di sini untuk tegangan reverb ini sudah saya paralel dengan tegangan yang di tune control ini, groundnya, plusnya dan minnya sudah saya paralel, maka kita tinggal menghubungkan outputnya saja dengan satu buah kabel ke resistor yang di sini ya. Jadi output reverb ini di sini, teman-teman ya. Saya pasangkan dulu outputnya di sini. Di video sebelumnya sudah saya berikan untuk reviewnya. Jadi outputnya di sini saya solderkan langsung. Kemudian ini kita hubungkan ke resistor ini. Nah, caranya hanya seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini caranya. Akan tetapi di sini nanti untuk mic yang di tune control ini, tidak kita fungsikan ya. Mic yang di tune control ini tidak kita fungsikan. Jadi yang kita fungsikan hanya yang di reverb ini. Nah, jika teman-teman ingin memfungsikan mic yang di sini, tetap tidak dirubah, tidak dimodifikasi seperti dipotong jalurnya yang di sini kemarin. Oke, langsung saja. Ini sudah jadi. Supaya lebih cepat, ini saya hidupkan power supply-nya dan akan saya cek dulu mic-nya. Ini saya kecilkan dulu volumenya. Saya cek dulu. Nah, ini gainnya belum saya buka. Cek. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman ya, hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini gain saya maksimalkan dan sama halnya dengan kita menggunakan reverb ini saja. Akan tetapi di sini kita bisa menggabungkannya dengan musiknya juga bisa keluar nanti. Nah, ini oke, seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk menggabungkan reverb dan tune control karaoke ini ya. Jadi karaoke subwoofer. Seperti ini hasilnya, teman-teman ya.
Nah, cara ini bisa juga kita gunakan untuk tune control yang lain. Akan tetapi kita juga harus melihat di output tune control apakah sudah terpasang resistor seperti ini atau belum. Sebagai contoh di sini sudah saya rubah ini yang di sini outputnya ini saya tambahkan resistor 10 kilo ini teman-teman ya. Jadi hasilnya seperti ini, dan ini lebih minim noise teman-teman dibandingkan tadi di video sebelumnya yang menggabungkan reverb langsung dimasukkan ke input di rangkaian ini. Jadi kalau saya buat seperti ini adalah lebih minim noise, perhatikan. Nah, ini saya matikan musiknya dan saya hidupkan, maksimalkan gain dan volume yang di mikrofon reverb ini, kit reverb ini. Nah, sangat minim noise ketika kita diam. Seperti ini. Nah, kekurangannya di sini adalah volumenya ini jadi kecil teman-teman ya. Volumenya jadi kecil atau kepekaannya jadi berkurang. Jadi di sini kita harus dekat dengan mikrofon dan bicara kita harus agak keras supaya mic-nya bisa kencang. Nah, ini saya menjauh sedikit saja, ini sudah pelan. Nah, seperti ini jarak kurang lebih 7 cm teman-teman ya. Ini seperti ini kurang lebih jarak berapa ini? 3 cm. Nah, kalau seperti ini jarak kurang lebih 1 cm atau ini seperti ini saya tempelkan ini teman-teman ya. Oke, saya menjauh lagi. Jadi ini caranya seperti ini. Oke, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan untuk selanjutnya, mudah-mudahan saya masih bisa lagi membuat supaya mic-nya tetap menggunakan mic yang di sini, akan tetapi noise-nya berkurang. Bagaimanakah caranya? Mudah-mudahan di video berikutnya saya bisa membuatkan percobaannya dan hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa saya hadirkan untuk teman-teman semuanya. Dan saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.